Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welita Wilhotama, NPM 218410502, akan mempresentasikan materi fisiologi hewan yang berjudul otot. Adapun materi mengenai otot tersebut, yang pertama, pengertian otot dan sistem otot, yang kedua, struktur otot, yang ketiga, jenis-jenis otot, yang keempat, fungsi sistem otot, yang kelima, sistem otot pada invertebrata, yang keenam, sistem otot pada vertebrata, yang ketujuh, sistem gerak otot, yang kedelapan, macam-macam gerak otot, yang kesembilan, mekanisme gerak sistem otot. Pengertian otot dan sistem otot, di mana otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada sebagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif. Kemudian, sistem otot. Sistem otot merupakan sistem tubuh yang memiliki fungsi untuk alat gerak. Selanjutnya yaitu struktur otot, di mana struktur otot ini terdiri dari tulang, tendon, epimysium, fascicle, perimysium, blood vessel, dan muscle fiber. Adapun jenis-jenis otot, jenis-jenis otot ini terdapat 3, yaitu 1. Otot polos, 2. Otot rangka atau otot lurik, yang ketiga otot jantung. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos tidak memiliki penampakan berlurik, ditemukan dalam dinding saluran pencernaan, kandung kemih, arteri, dan organ internal lainnya. Otot polos ini bekerja di luar kesadaran kita. Ciri-ciri dari otot polos, yang pertama, bentuk gelendong, 2. Satu sel inti di tengah, 3. Tidak ada garis-garis melintang, 4. Aktivitas lambat, geraknya beruntun, 5. Berkontraksi dalam waktu lama, 6. Dikontrol oleh saraf tidak sadar dan sebagai otot tidak sadar. Yang kedua, otot rangka atau otot lurik. Otot rangka atau otot lurik mempunyai hubungan dengan tulang dan berfungsi menggerakkan tulang. Susunannya serabut-serabut panjang yang mengandung banyak inti sel dan tanpa adanya garis-garis terang diselingi gelap yang melintang. Otot rangka atau otot lurik ini bekerja menurut kemauan kita, karena itu disebut otot sadar. Ciri-ciri otot rangka atau otot lurik, yang pertama, melekat pada rangka, 2. Bekerja secara sadar atas perintah otak, yang ketiga, ada garis-garis gelap dan terang yang melintang, yang keempat, multinuklei. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung merupakan otot istimewa. Otot ini bentuknya seperti otot lurik. Perbedaannya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain. Cara kerja otot jantung ini disebut myogenik. Adapun ciri-ciri dari otot jantung, yang pertama, terletak di dinding jantung dan vena cava. 2. Bentuknya seperti otot rangka, seperti anyaman. Yang ketiga, percabangan sel otot jantung terdapat jaringan ikat atau diskus interkalaris. Yang keempat, berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus. Yang kelima, dikendalikan oleh saraf tidak sadar atau otonom. Yang keenam, 1 inti sel di tengah sel. Selanjutnya, fungsi sistem otot. Yang pertama, sebagai pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian-bagian organ internal tubuh. Yang kedua, sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, sebagai produksi panas. Kontraksi otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Selanjutnya, sistem otot pada invertebrata. Pada sistem otot invertebrata dibagi menjadi 2, yaitu eksoskeleton dan sistem rangka hidrostatik atau tergantung pada tekanan cairan tubuh. Contohnya pada cacing pipih, cacing gilik, hewan golongan Annelida, dan Solenterata. Eksoskeleton dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, body case, merupakan eksoskeleton yang menutup seluruh permukaan tubuh hewan. Contohnya pada arthropoda. Yang kedua, sel, merupakan eksoskeleton yang tidak ditutupi seluruh tubuh hewan. Contohnya pada bivalvia dan mollusca. Sistem otot pada vertebrata. Yang pertama, pisces. Pisces mempunyai otot seperti otot-otot pada kepala dan badan. Otot badan pada ikan yakni sebagai penggerak tubuh berupa sirip-sirip, otot-otot di seluruh tubuh secara teratur bersegmen, bergerak ketika mengadakan gerakan berenang.
Sistem perototan atau muskularis pada ikan adalah sama seperti pada sistem perototan vertebrata lainnya yang terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang kedua, amfibi. Otot-otot segmental mencolok pada tubuh. Segmen kaki teratas berotot besar dan otot fleksor. Yang ketiga, reptil. Sistem otot lebih rumit karena gerakannya lebih kompleks. Otot-otot kepala, leher, dan kaki tumbuh baik, walaupun kurang jika dibandingkan pada mamalia. Segmentasi otot jelas pada kolumna vertebralis dan rusuk. Yang keempat, apes. Pada burung, otot badan sangat termodifikasi dengan ada pada sayap yang berperan untuk terbang. Dengan adanya modifikasi muskuli apendicularis dan lebih berkembang di bagian pelvis, dan pada burung juga ditemukan otot sphincter coli yang berfungsi untuk mengusir serangga yang hinggap di tubuhnya. Selanjutnya, sifat gerak otot. Yang pertama, otot antagonis. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi dan yang kedua berelaksasi, akan menyebabkan tulang tertarik atau terangkat. Sebaliknya, jika otot pertama berelaksasi dan yang kedua berkontraksi, akan menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. Contoh otot antagonis adalah otot bisep dan trisep. Yang kedua yaitu otot sinergis. Dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Otot-otot itu berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Misalnya otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Macam-macam gerak otot. Yang pertama, kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk menjadi lebih pendek dari ukuran sebelumnya. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk menjadi lebih panjang dari ukuran semula. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula setelah mengalami kontraksi atau ekstensi. Selanjutnya, mekanisme gerak sistem otot. Yang pertama, kontraksi terjadi jika ada rangsangan atau impuls. Yang kedua, zat yang sangat pekat terhadap rangsangan adalah asetilkolin. Yang ketiga, bila otot rangsang, maka asetilkolin akan terurai. Asetilkolin menyebabkan aktif miosin atau protein otot yang membuat otot berkontraksi. Yang keempat, kontraksi otot menyebabkan tulang bergerak. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi fisiologi yang berjudul otot. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.